Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu fikih. Yang mana alhamdulillah ya, kitab yang kita pelajari adalah kitab Durarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala. Alhamdulillah sudah kita selesaikan tentang masalah fikih salat dan juga fikih zakat, dan insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang fikih siyam atau fikih berpuasa. Nah, langsung saja kita jelaskan apa yang dibawakan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah. Beliau katakan di sini Kitabus Siyam. Ya, Kitabus Siyam, kitab tentang puasa. Yajibu siyamu Ramadhan li ru'yati hilalihi min adlin aw kamali iddati Sya'ban wa yasumu 30 yawman ma lam yadhhar hilalu Syawal qabla ikmaliha. Wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral biladil muwafaqatu wa 'ala as-sha'imi an-niyatu qabla al-fajri. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang beberapa permasalahan yang berkaitan dengan fikih berpuasa. Beliau memulai pembahasan fikih puasa dengan mengatakan yajibu siyamu Ramadan li ru'yati hilalihi. Puasa Ramadan itu wajib, kata beliau, tatkala hilal atau bulan sabit di bulan Ramadan itu telah terlihat. Ya, tatkala hilal sudah terlihat, ru'yatul hilal. Nah, jadi beliau langsung saja menjelaskan tentang hukum berpuasa, bahwasanya puasa itu wajib. Kapan wajibnya puasa? Kata beliau, tatkala sudah terlihatnya hilal Ramadan, ya. Allahu alam. Ini sudah kita ketahui bersama, nanti akan kita jelaskan dalil-dalil tentang wajibnya puasa Ramadan. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang dalil-dalil wajibnya bulan Ramadan dan hal-hal yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani, ada beberapa poin ya sebagai pembuka yang Anda lihat penting untuk tambahan ya bagi kita yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani, tapi penting juga untuk kita ketahui ya. Poin pertama ya, poin tambahan adalah tentang definisi puasa. Apa itu si puasa? Ya, para ulama mengatakan puasa secara bahasa itu maknanya adalah al-imsaku awil kaffu ani syai'. Ya, puasa itu adalah artinya menahan diri dari sesuatu. Ini secara bahasa. Ya. Jadi puasa itu menahan diri, Pak, dari apa saja? Dari sesuatu. Bukan hanya dari makan minum ya, ini secara bahasa. Tapi ya, adapun secara syariat nanti akan kita jelaskan. Tapi secara bahasa, puasa itu menahan diri. Ya, puasa itu menahan diri. Nah, ini secara bahasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya pernah dalam surat Maryam membawakan perkataan Maryam ya alaiha salam. Maryam pernah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni nadzartu lirrahmani shauma.
Jadi Allah menghikayatkan perkataan Maryam. Kata Maryam, inni nadzartu lirrahmani shauma. Ya, sungguhnya aku bernazar untuk Rahman, untuk Allah, sauma. Saum, ya, bukan berpuasa. Kata para ulama tafsir, yang dinazarkan oleh Maryam adalah beliau tidak berbicara, tidak ngomong, ya. Kenapa saum? Karena tadi saum atau siam itu artinya menahan. Artinya Maryam menahan diri dari apa? Berbicara. Ya, ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ulama mengatakan puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'aniyatit ta'abbudi lillahi azza wa jal. Adapun secara syariat, istilah syariat, maka puasa artinya adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, ya. Intinya puasa itu kita nahan diri kita dari apa? Pembatal-pembatal puasa. Ingat, pembatal puasa bukan hanya makan minum, Pak, ya. Nanti akan kita sebutkan ada pembatal-pembatal yang lainnya, ya. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar. Terbitnya fajar itu adalah sama dengan masuknya waktu salat subuh. Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah fajar shadiq, karena fajar ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq, ya. Yang yang masuk waktu subuh dan yang waktu kita sudah selesai nggak boleh makan minum ketika berpuasa adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib, ya. Wallahu alam. Ya, mulai dari terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyatit ta'abbudi lillah, yang disertai dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna berpuasa. Ini makna puasa baik secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Wallahu alam. Nah, kemudian poin kedua yang ingin saya sampaikan juga sebagai tambahan, ya, yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah adalah tentang fadailus siyam. Fadail siyam. Fadail itu apa? Keutamaan, ya. Yang pernah ikut jemaah tabligh, ya, itu pernah belajar pasti, ya, buku mereka namanya Fadail A'mal, ya. Fadail itu artinya apa? Keutamaan amal, ya, bagus sebenarnya, dan banyak di dalam Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalil tentang fadail a'mal, ya. Cuma yang jadi masalah saudara-saudara kita itu, ya, mereka itu punya kitab yang dikarang oleh syekh mereka Kandahlawi, ya. Yang jadi masalah memang ada baiknya, ada beberapa fadail amal, bukan berapa banyak, ya, yang dari hadis-hadis yang sahih, tapi musibahnya dalam kitab ini juga disebutkan hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Ini jadi musibahnya, ya. Nah, orang awam ketika disodorkan kitab seperti itu, ya kan, dia lihat ini hadis sudah dipercaya langsung. Ini yang jadi masalah. Ya, kalau penuntut ilmu, kalau seorang ustadz, seorang alim, dia bisa mengkritisi, dia bisa meneliti, ya, hadis-hadis ini ternyata enggak sahih, dhaif, ya. Diriwayatkan oleh ini, ternyata dalam sanadnya ada seorang perawi yang dhaif, atau sanadnya munqati', terputus dan seterusnya. Dia bisa meneliti. Tapi orang awam dikasih kitab, percaya saja. Ya, disangkanya itu adalah hadis padahal bukan hadis. Ya, maka saya pribadi tidak menyarankan untuk membaca kitab seperti itu. Kenapa? Karena tercampur antara hadis sahih dan dhaif, ya. Kalau mau baca kitab-kitab hadis, masih banyak kitab hadis lain yang lebih bagus daripada kitab itu. Kita sepakat. Ya, termasuk saudara kita jamaah tabligh pun sepakat ada kitab-kitab yang lebih bagus, di antaranya kitab apa? Arba'in Nawawiyah misalnya. Ya, yang ringkas-ringkas dulu. Ada Arba'in Nawawiyah. Ya, yang mana dalam dalam kitab tersebut rata-rata sahih. Ya, ada beberapa yang dikritisi oleh para ulama, tapi itu pun tidak disepakati kedhaifannya. Bahkan Imam Nawawi mensahihkannya. Ya. Kemudian ada lagi kitab Umdatul Ahkam, ya. Kalau mau yang lebih luas lagi ada Bulughul Maram dan Riyadhus Shalihin. Nah, itu lebih bagus. Ya, itu lebih bagus daripada kita membaca kitab yang lain. Nah, kalau mau lebih bagus lagi Sahih Bukhari, tapi ini perlu guru belajar, ya. Kalau belajar Sahih Bukhari sendiri itu khawatir nanti salah memahaminya.
Karena luar biasa Sahih Bukhari itu penuh dengan ilmu ya Pak ya. Dan juga agak berat mempelajarinya. Nah, wallahu alam bissawab. Taib. Jadi fadail siyam, keutamaan siyam banyak sekali ya, keutamaan berpuasa. Baik yang bisa kita petik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Ada beberapa di antaranya yang ingin kita sebutkan di sini. Yang pertama, di antara keutamaan puasa adalah bahwasanya puasa itu sebab ketakwaan. Puasa itu adalah sebab ketakwaan. Dengan berpuasa kita bisa mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita hafal semua insyaallah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya. Jadi takwa artinya dengan kita berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Dan takwa sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah sebab kita masuk surga. Rasulullah pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Rasulullah mengatakan taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian ya kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas Pak surga itu. Jangan takut ya, kalau memang kita orang yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jangan takut enggak dapat surga. Tapi syaratnya beriman, beramal saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, luasnya seluas langit dan bumi yang kata Allah, uiddat lil muttaqin, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan salah satu cara agar kita bertakwa adalah berpuasa. Jadi ini salah satu keutamaan puasa, dia adalah sebab ketakwaan. Yang kedua, keutamaan puasa adalah bahwasanya puasa itu junnatun lil muslim, perisai, tameng bagi seorang muslim. Ya, dari apa? Kalau di dunia tentunya dari fitnah syahwat. Ya. Kalau di dunia tentunya dari syahwat. Jadi tameng, jadi perisai bagi kita dari syahwat kita. Makanya dalam sebuah hadis ketika Rasulullah mewasiatkan ya dan menyeru para pemuda, wahai para pemuda, ya diseru oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk apa? Nikah. Ya kan, nikah dulu, ya kan? Kata Rasulullah, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim ya. Wahai sekalian pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, memiliki kemampuan untuk menafkahi ya apa pasangannya, falyatazawwaj, maka hendaklah berpuasa. Kalau antum sudah yakin punya kemampuan ya untuk memberikan nafkah nanti kepada istri antum, kalau antum menikah maka nikah, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Yang sudah mampu nikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah itu kata Rasulullah bisa menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan. Ya. Ada yang belum nikah di sini? Masih banyak. Ya, nikah ya. Jangan ditunda-tunda ya. Kak Tena belum nikah dua kali ya. Kalau mau 2 kali enggak masalah juga ya. Nah, taib. Kalau enggak mampu, apa kata Rasulullah? Man lam yastati fa alaihi bisawm. Tapi barang siapa yang belum mampu ya, belum punya kemampuan untuk menafkahi kalau menikah nanti, apa kata Rasulullah? Maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija. Karena dengan berpuasa dia bisa meredam syahwatnya. Ya, jadi puasa itu adalah perisai kita, tameng agar kita terhindar dari fitnah syahwat kalau di dunia, dan di akhirat juga menjadi perisai dari apa? Dari api neraka. Rasulullah bersabda, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah.
Junnah itu adalah tameng perisai. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Yang ketiga, keutamaan berpuasa kata para ulama, bahwasanya puasa itu pahalanya tidak terbatas. Ya, banyak sekali. Nggak ada yang tahu berapa pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pahala baca Quran kita tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha." Orang yang membaca Al-Qur'an satu huruf, maka baginya satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf Quran yang kita baca pahalanya 10. Tahu kita Pak ya? Tinggal kita lihat, hitung nanti. Ya, saya baca satu lembar, berapa huruf ya, hitung tuh 2, 3 ya. Ya kurang kerjaan ya, lebih baik baca daripada hitung hurufnya. Nah, kalau hitung huruf nggak dapat pahala, tapi kalau dibaca dapat pahala. Ya, tapi kalau silakan ya, bisa, artinya bisa kita untuk mengetahui berapa pahala kita. Oh, misalnya ada 200 huruf dikali 10, 2000 pahala kebaikan kita. Masya Allah. Tapi puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak berkali-kali lipat. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah, seluruh amalan anak Adam itu untuk dia, kata Allah, ya, kecuali apa? Kecuali puasa, maka itu punyaku dan aku yang langsung akan membalasnya. Aku yang akan langsung membalasnya, kata Allah. Allah nggak katakan kalau orang berpuasa pahalanya sekian, enggak, tapi aku yang akan membalas. Para ulama mengatakan berarti balasan Allah itu nggak terhingga. Makanya Allah katakan seperti itu. Ya, ini menunjukkan pahala puasa itu sangat luar biasa banyak dan besarnya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan berpuasa, bahwasanya dengan berpuasa kita akan dijauhi dari api neraka, dijauhkan dari api neraka. Dengan berpuasa kita akan dijauhkan dari api neraka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, Rasulullah pernah bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, fi sabilillah, ya, berpuasa dia di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari, bukan satu bulan, satu hari. Apa kata Rasulullah? Maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Masya Allah, 70 tahun sehari berpuasa. Tinggal kalau kita bulan Ramadan puasanya berapa hari? 29 atau 30 kali kan 70. Ya, berapa jauh kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa kalau dari umur 15 tahun sampai sekarang kita puasa full, Pak ya. Terus 30 hari dikalikan, Pak. Umur kita sekarang 30 tahun. Dari umur 15 sampai 30 tahun kita terus berpuasa. Artinya 15 tahun kita sudah berpuasa. Setiap tahun ada 30 hari. Dikalikan 30 hari kali 15. Ya, berapa? 450 dikali 70 tahun, banyak, hitung sendiri ya, luar biasa. Nah, pahala yang terkandung dalam puasa, ibadah puasa itu luar biasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, keutamaan berpuasa adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu akan masuk dari pintu khusus. Ya, namanya pintu apa? Ar-Rayyan. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, Rasulullah pernah bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Sesungguhnya di surga itu ada pintu, namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Yang mana di pintu ini akan masuk orang-orang yang berpuasa di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada orang lain yang akan masuk dari pintu ini kecuali mereka, itu orang-orang berpuasa. Orang yang nggak berpuasa nggak bisa masuk dari pintu ini. Ya, para ulama mengatakan di surga itu ada pintu-pintu, Pak. Ya, ada berapa pintu? Ada 8 pintu. Nah, setiap amalan-amalan besar itu punya pintunya. Ya, salat ada pintunya, jihad ada pintunya, zakat dan sedekah ada pintunya, haji ada pintunya, puasa ada
pintunya kata para ulama, ya. Nah, nanti orang yang nonjolnya di mana dia masuk di situ. Tapi ada juga orang-orang yang nanti dia disuruh milih. Silakan masuk dari pintu mana saja. Di antaranya adalah seorang wanita yang kata Rasulullah ayyuma imra'atin atau kata Rasulullah ya idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha. Nah, apabila seorang wanita kata Rasulullah menjaga salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia taat sama suaminya dan dia menjaga kesucian dirinya, akan dikatakan di hari kiamat kepada wanita itu, masuklah engkau dari pintu surga yang mana saja yang engkau inginkan. Jadi ada nanti orang-orang yang memang disuruh milih, Pak. Ya, begitu juga laki-laki itu ada mereka yang disuruh milih, mau masuk dari pintu mana saja. Ini orang-orang yang imannya iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Nah, yang berikutnya yang keenam di antara keutamaan berpuasa juga adalah bahwasanya puasa adalah sebab maghfirah Allah. Sebab maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Apa maghfirah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ya. Jadi sebab diampuni dosa kita. Jadi kalau banyak dosa, banyak-banyak puasa, Pak. Ya. Puasa sunnah kalau perlu kita perbanyak. Yang biasa puasa Senin Kamis silakan dirutinkan, ya. Yang memang bisa lebih dari itu mau puasa Daud silakan, bagus. Dan tidak ada puasa sunnah yang lebih afdal dari puasa Daud. Ya, nggak ada puasa dahar. Apa puasa dahar? 1 tahun penuh itu nggak ada, nggak boleh. Ya, puasa 1 tahun penuh itu tidak diperbolehkan kata para ulama. Ya, maksudnya puasa enggak berbuka sama sekali, termasuk dia puasa puasa terus seperti itu, ya. Nah, ini tidak dianjurkan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, bagi orang-orang kata ulama yang memang pasti itu membuat dia enggak kuat, ya kan? Di antara alasan kenapa puasa dahar itu dimakruhkan karena akan melemahkan kita dari perbuatan yang lain, amal yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di antara keutamaan berpuasa selanjutnya yang keberapa? 7, ya. Bahwasanya orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Ya, Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, kapan dia bahagia? Idza aftara fariha. Yaitu ketika dia berbuka. Di dunia, orang yang berpuasa itu bahagia, Pak. Kapan? Ketika berbuka. Benar enggak? Ya, mulai dari anak-anak sampai orang tua kalau sudah berbuka itu bahagia sekali. Ya, nunggu waktu buka itu waktu yang paling tunggu-tunggu, ya kan? Ya memang kadang-kadang ada kajian, betul kajian, ya. Tapi kajian memang badannya, ya, pikirannya sudah nunggu buka, ya, buka bersamanya yang lebih ditunggu. Tapi itu bahagia, betul, itu memang ya nggak masalah, wajar. Bahkan Rasulullah mengatakan itu kebahagiaan. Ketika kita nahan lapar, nahan haus siang hari, ya, benar-benar ketika waktu buka itu senang kita, masya Allah. Nah nanti di akhirat juga berbahagia. Ya, kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahagia karena sudah berpuasa di dunia. Masya Allah. Nah, kemudian yang ke-8 di antara keutamaan berpuasa adalah bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah kelak di hari kiamat lebih harum daripada minyak kasturi. Minyak kasturi, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim juga, la khulufu fi shaimi. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa, kata Rasulullah, atyabu indallah min rihil misk. Itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Parfum yang paling wangi, yang paling harum di dunia ini, itu lebih harum lagi bau mulut orang yang berpuasa. Kapan? Di akhirat, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia jangan coba-coba bau mulut antum, ya.
Musuh lah ya, bau lah seperti itu. Namanya kita kurang cairan, ya kan? Pasti bau mulut berubah. Ya. Nah, maksud hadis ini adalah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, yang ke-9 di antara keutamaan puasa, masih banyak keutamaan lain Pak ya, tapi kita cukup dengan yang ini saja. Di antara keutamaan berpuasa adalah bahwasanya puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Puasa akan memberikan syafaat kepada kita. Dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad, ya dalam musnadnya juga al-Imam Tabrani dalam Mu'jamnya, Rasulullah pernah bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Ya, as-siyam wal Qur'an, kata Rasulullah, puasa dan juga Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita baca Quran dapat syafaat dari Qur'annya, kalau kita berpuasa akan dapat syafaat dari ibadah puasa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa keutamaan puasa yang bisa kita sebutkan, meskipun masih banyak ya keutamaan puasa yang lainnya yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Tapi cukuplah 9 ini kalau kita cermati, kita renungi, luar biasa sekali. Ibadah puasa itu ibadah yang sangat besar, sangat agung, ya. Dan memang ibadah puasa ini diantara istimewanya dia ini ibadah yang tersembunyi Pak, karena sifatnya hanya menahan. Tadi kan kita katakan ibadah puasa itu sifatnya yang tersembunyi karena dia cuma menahan. Beda dengan sholat, ada perbuatan. Beda dengan zakat, sedekah, ada perbuatan. Ya, yang di situ orang untuk berbuat riya bisa, tapi puasa enggak. Ya, sholat itu enggak, orang tahu kalau kita enggak sholat, enggak nampak. Tapi puasa enggak ada yang tahu. Ya, kita puasa atau enggak, orang enggak tahu. Yang tahu hanya Allah dan kita pribadi. Bisa saja kita ngaku puasa, tapi di siang hari kita masuk kamar minum, ya kan? Minum air ya, seger-seger, Masya Allah. Bisa kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, makanya ibadah puasa ini ibadah yang luar biasa istimewa sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjut lagi yang dijelaskan oleh Imam Syaukani. Tadi sudah kita singgung perkataan beliau, bahwasanya beliau katakan puasa itu wajib. Dan jelas, puasa ini wajib. Jadi hukum puasa wajib Pak ya. Tidak diragukan lagi. Bahwasanya puasa itu hukumnya wajib. Ya, dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan juga dari ijma' para ulama. Dari Quran tadi sudah kita baca, firman Allah surat Al-Baqarah 183. Jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Para ulama tafsir mengatakan kutiba maknanya furidha, diwajibkan. Ya, memang dalam ayat ini enggak dijelaskan puasa apa. Tidak jelaskan puasa apa, yang jelas diwajibkan puasa. Tapi dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ya, bahwasanya kita beragama ini enggak cukup berdalil dengan Al-Qur'an saja. Ya. Wajib kita berdalil dengan Quran dan juga sunnah. Kalau kita hanya berdalil dengan Quran sesat. Ya. Sebagaimana dulu sempat muncul ya, seperti itu orang-orang yang menamakan diri mereka dengan inkaru sunnah, kelompok inkaru sunnah. Ya, sekarang masih ada orang-orang seperti ini, masih ada. Ya, di negeri ini masih ada, di luar sana masih ada yang mereka tidak mau berdalil dengan hadis. Kata mereka cukup Quran saja. Ya, hadis itu masih ada kemungkinan salahnya karena enggak mutawatir. Ya, dan seterusnya, masih banyak syubhat-syubhat yang mereka lontarkan. Ya, tapi ingat Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, adapun kita sebagai umat Islam, sebagai ahlus sunnah, kita harus wajib ya meyakini bahwasanya sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan juga sunnah. Ya, Al-Qur'an dan juga sunnah. Dalilnya dalam Quran sendiri ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah kalian ambil. Amalkan, kata Allah. Ya, berarti hadis termasuk. Karena itu dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wa man nahakum anhu fantahu, dan yang Rasulullah larang tinggalkan. Stop, jangan kalian lakukan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua dari hadis-hadis, ada hadis-hadisnya. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah mengatakan, ala wa inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'ah. Sungguhnya aku ini diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengan Al-Qur'an. Apa itu? Sunnah.
Ya, dan ini sepakat ulama, tidak ada khilaf di antara kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya sumber hukum Islam adalah Quran dan Sunnah. Bahkan dalam hadis yang jelas Rasulullah pernah mengatakan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian selama berpegang teguh kepada dua perkara ini enggak akan pernah tersesat. Ya, jadi kalau cuma salah satunya masih mungkin sesat. Ya, karena kalau kita cari mana dalil wajibnya puasa Ramadan di Quran, enggak ada. Nanti muncul lagi kan orang-orang kayak siapa kemarin? Aha itu, ya. Dia katakan apa? Enggak ada. Memang enggak ada secara sorry ya. Apa namanya? Salat 5 waktu dalam Al-Qur'an. Ya, enggak ada kalau penjelasan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Betul. Ya kan? Tapi kan kita ada hadis. Orang seperti ini ingin membawa opini publik bahwasanya salat 5 waktu itu enggak ada dalam Quran. Khawatirnya orang yang enggak paham mengira berarti salat 5 waktu enggak wajib. Ini berbahaya. Ini syubhat-syubhat seperti ini harus dibantah, ya, harus dibantah. Ini enggak benar, ini menyesatkan, ya. Ya memang enggak ada, tapi apa untungnya dijelaskan seperti itu? Kita katakan enggak ada dalil yang tegas menyebutkan salat 5 waktu. Tapi isyarat ada, Pak. Isyarat ada, ya. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang hal tersebut, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ya, wa Qur'an al-fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat ini dalam Quran, ya. Dirikanlah salat, ya. Aqimis shalah liduluki syams, ketika matahari sudah tergelincir. Ya, ila ghasaqil lail, sampai malam. Lihat, ya. Dirikanlah salat mulai dari tergelincirnya matahari sampai malam. Nah, ini menunjukkan salat-salat yang ada pada waktu itu, mulai dari tergelincirnya matahari. Kata ulama di siang hari itu ada 2 salat, dijelaskan oleh ulama tafsir, ya. Ketika tergelincirnya matahari itu mulai dari salat zuhur, ya. Kemudian juga di ujung siang salat asar, ya. Ila ghasaqil lail, sampai pada malam hari. Di malam hari juga ada 2 salat. Di awal malam salat maghrib, agak maju dikit salat isya. Kemudian Allah mengatakan wa Qur'anal fajr, dan juga salat fajar. Jadi ada isyaratnya dalam Quran. Memang enggak dijelaskan secara sharih, tegas, ya, tapi ada isyaratnya dalam Quran. Nah, dijelaskan secara detail lagi oleh sunnah. Begitu juga puasa. Enggak ada di dalam puasa langsung disebutkan puasa Ramadan, ya cuma puasa. Tapi apa maksud puasa di sini? Puasa Ramadan jelas. Ya, makanya dalam ayat-ayat setelahnya kan Allah jelaskan tentang bulan Ramadan. Ya, dalam ayat 185-nya Allah jelaskan tentang bulan Ramadan. Kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Nah, begitu juga dalam hadis, dalilnya banyak sekali. Di antaranya hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, apa kata Rasulullah? Engkau bersyahadat, bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah, sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah, dan engkau mendirikan salat, bayar zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian hadis Ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi rukun, salah satunya berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dan ijma' para ulama, tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, bahkan dia rukun Islam, ya, yang mana sifatnya ini daruri, Pak. Daruri ini adalah suatu yang enggak boleh kita enggak tahu. Sudah kita sering jelaskan, ya. Kewajiban salat, kewajiban zakat itu daruri. Ya, enggak mungkin enggak tahu, dan enggak boleh enggak tahu, dan tidak ada uzur, tidak ada uzur untuk enggak tahu. Ya. Ya, dan ilmu daruri itu ilmu yang memang pasti benar, Pak. Itu makanya dinamakan daruri, ya. Enggak boleh ada orang yang mengatakan enggak tahu. Sama seperti ilmu tentang ilmu duniawi, ya, yang pasti-pasti. Contoh ilmu tentang bahwasanya api itu panas. Ya. Enggak boleh antum enggak tahu, karena kalau antum enggak tahu, antum akan dianggap gila. Ya, kita kan tanya, "Akhi, api itu panas enggak?" Anu enggak tahu, gila antum nih. Ya, gila. Orang enggak tahu api itu panas, gila. Seperti itu juga orang ketika kita tanya, "Akhi, apa hukum puasa?" Ana enggak tahu, gila antum ini. Puasa wajib jelas. Ya, seperti kita katakan api itu panas.
Seperti kita katakan es itu dingin. Seperti itulah. Maka kita katakan puasa itu wajib. Nggak boleh orang mengatakan nggak tahu, nggak ada uzur. Kecuali orang yang ada di pedalaman yang baru masuk Islam, diajari dulu. Tapi kita yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, dari kecil sudah Islam itu tersebar, ya, dari kita TPA sudah diajarkan rukun Islam, ya. Ketika besar dia katakan nggak tahu saya hukum puasa, ya kafir orang seperti ini, Pak. Ya, jadi ilmu-ilmu yang sifatnya daruri, kewajiban sholat, kewajiban zakat, kewajiban puasa, ini harus, ya, nggak boleh orang katakan nggak tahu. Orang yang mengingkarinya dihukumi kafir oleh para ulama, sepakat ulama, ya, kafir orang yang mengingkari kewajiban puasa ini, puasa di bulan Ramadan. Allahu a'lam bissawab. Nah, kemudian beliau katakan lagi di sini, li ru'yati hilal min adlin. Jadi wajibnya puasa Ramadan itu kata beliau ditentukan dengan apa? Dengan dua cara, Pak. Iya, jadi bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan, artinya ketika sudah bulan Ramadan kita wajib berpuasa, itu ditentukan dengan satu dari dua cara. Di sini beliau sebutkan. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Yang pertama ru'yatul hilal. Kita tahu bulan Ramadan sudah masuk dengan cara ru'yatul hilal. Iya. Nah, apa makna ru'ya? Ru'ya itu artinya melihat. Hilal artinya bulan sabit. Itu awal bulan. Karena di dalam kalender Hijriyah kita penentuan tanggal itu dari bulan, bukan matahari, ya. Nah, bulan. Taib. Nah, kalau sudah terlihat awal dari bulan sabit itu maka sudah masuk berarti bulan Ramadan, ya. Kata beliau min adlin, yang mana cukup dilihat oleh satu orang. Jadi kalau sudah ada satu orang yang melihat ada hilal Ramadan sudah tampak, maka itu dalil bahwasanya, bukti bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan, ya. Jadi cukup satu orang. Cuma memang harus satu orang itu pengakuannya diterima oleh pemerintah. Dalam hal ini diserahkan kepada Kementerian Agama. Kalau dia lihat, kemudian dia bersaksi, ya, tapi persaksiannya ditolak, gimana, Pak? Ya, dia katakan, oh saya benar-benar melihat hilal. Dia sampaikan kepada panitia dari Kemenak, ya, Kementerian Agama. Dikatakan ditimbang-timbang, oh kami nggak menerima persaksian antum. Ya, kenapa? Karena dari sekian banyak tim ada ratusan orang, cuma antum yang lihat. Jadi kami ragu, kami nggak nolak, kami nggak terima, kami tolak. Gimana yang seperti ini? Orang seperti ini gimana? Yang jelas kalau kita sebagai rakyat ikut keputusan pemerintah. Tapi orangnya tadi yang benar-benar dia yakin dia lihat, benar-benar dia yakin lihat. Gimana hukumnya? Dia berpuasa karena dia yakin lihat, atau dia tetap ikut penguasa? Meskipun dia sudah tahu besok itu puasa, tapi pemerintah katakan belum, kita sempurnakan Sya'ban jadi 30. Gimana ini? Dia ikut keyakinan dia karena dia melihat dengan mata kepala dia, atau dia tetap ikut pemerintah? Hah? Kenapa ikut pemerintah? Padahal dia lihat, Pak. Ya, kita itu disuruh lihat puasa ketika melihat atau ikut pemerintah? Dua-duanya, betul, dua-duanya, ya. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini, kalau bisa digabungkan bagus. Tapi ini nggak bisa digabungkan ini, ya. Padahal jelas Rasulullah SAW bersabda apa? Sumu li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau melihat hilal. Jadi kalau lihat puasa, itu perintah Rasulullah. Dalam Quran pun Allah mengatakan, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Kalau kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Nah, ini sudah lihat, gimana jadi hukumnya? Ada 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat ulama, ya. Pendapat pertama mengatakan dia tetap berpuasa, tapi diam-diam. Ya, khawatirnya kalau dia menyuruh, pokoknya saya mau berpuasa, saya sudah bersaksi nggak diterima, saya mau puasa, nggak boleh. Nanti menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ya sudah, dia terima saja persaksian dia ditolak, tapi dia puasa sendiri saja. Pendapat kedua mengatakan, ya, dia nggak boleh berpuasa, ya, dia nggak boleh berpuasa. Dia ikut pemerintah, Wallahu a'lam. Nah ini ada dua pendapat ini, ya, bukan 3, 2 pendapat. Jadi pendapat pertama mengatakan dia puasa tapi diam-diam.
Ya, pendapat yang kedua mengatakan dia tidak berpuasa, ya dia ikut pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau anak pribadi lebih menguatkan pendapat dia ikut pemerintah. Jadi dia akan melihat meskipun lihat. Kenapa? Karena persatuan itu yang lebih dikedepankan. Ya, dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat beliau dan dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, jadi kita ikuti pemerintah. Dalilnya apa? Ada dalil juga. Rasulullah pernah bersabda, asyamu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Ya, puasa kalian itu adalah ketika kalian berpuasa bersama-sama. Bersama siapa? Ulil amri. Ya, begitu pula kalian berbuka bersama-sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buang pendapat kita karena juga kita kan kadang-kadang ya, meskipun kita yakin Pak ya, kadang-kadang keyakinan kita itu juga bisa salah loh. Ya. Karena pernah ada satu kisah ya dibawakan oleh beberapa para ulama, ada seorang laki-laki yang dia pernah katanya melihat hilal. Sedangkan orang lain enggak melihat. Ya. Ketika diteliti mana hilalnya itu kata dia. Ya, padahal orang lain enggak lihat. Ternyata apa yang dia lihat bukan hilal. Tapi apa? Bulu mata dia yang panjang yang sudah beruban. Panjang, set, ya kan? Putih, Pak. Sama, Pak. Oh, itu hilalnya. Padahal itu bulu mata dia. Ada kisah seperti itu. Ya, dia yakin itu hilal. Orang lain enggak lihat. Ternyata bulu mata dia yang panjang yang putih yang menutup mata dia lihat hilal. Sama persis kan bentuknya kayak sabit itu, ya kan? Nah, cuma bulu mata itu hilal. Nah, akhirnya ini ada kemungkinan salah meskipun dia sudah yakin. Ya, ditambah lagi kalau cuaca yang tidak memungkinkan. Ya, dia lihat hilal padahal bukan hilal. Ya, jadi lebih baik kita ikut penguasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sudah diakui oleh penguasa, satu orang lihat diakui, sudah kami terima. Sudah, alhamdulillah. Ya, intinya cara menentukan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, bukan hisab. Bukan hisab seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita ya, sebagian ormas di Indonesia ini, mereka apa? Hisab, pokoknya hisab dan hisab, ya. Nggak mau ikut pemerintah kata mereka. Karena apa? Karena pemerintah kita ini gini. Pemerintah yang dikritik ya, padahal mereka yang salah. Ya, ini luar biasa orang-orang zaman sekarang ini kadang-kadang ya. Allahu a'lam bishawab. Dalam hal ini pemerintah yang benar. Ya, pemerintah yang benar karena mereka mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ulama sepakat Pak dari zaman dulu dari sampai zaman sekarang cara menentukan bulan Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ada cara kedua tapi bukan hisab, nanti akan kita jelaskan. Hisab itu enggak bisa dipakai cara menentukan. Untuk membantu boleh, bagus. Silakan. Bukan berarti kita enggak pakai hisab, enggak pakai. Pemerintah kita pakai hisab enggak pakai, Pak. Ya, cuma bukan untuk menentukan, untuk membantu. Oh, dihisab gini. Nanti sudah hari hanya kita harus lihat lagi. Ya, bukan penentu hisab itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua itu adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, kalau nggak kelihatan bulan sabitnya. Ya, karena yang kita itu melihat hilal itu di hari ke-29. Ya, ketika matahari hampir terbenam ya dilihat. Kalau sudah tampak berarti besok 1 Ramadan. Kalau enggak nampak berarti besok 30 Sya'ban. Besoknya baru 1 Ramadan. Ini cara kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kapan? Ketika hilal tidak kelihatan. Baik enggak kelihatannya karena memang enggak ada, atau karena cuaca mendung. Ya, baik memang enggak ada hilalnya, cuaca cerah tapi enggak kelihatan, digenapkan jadi 30, atau cuaca mendung, enggak kelihatan karena cuaca mendung. Ya, meskipun kita enggak tahu ada atau enggak hilalnya, yang jelas cuaca mendung, ya sudah digenapkan jadi 30 hari. Ya, wallahu a'lam bishawab. Karena Rasulullah pernah bersabda, fa in humma 'alaikum faqdurulah. Kalau tertutup itu ada awan-awan yang mendung enggak kelihatan, maka sempurnakan kata Rasulullah, fa akmilul iddata 30, sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
Ini untuk hilal Ramadan ya. Untuk ru'yah hilal Ramadan itu cukup satu saksi, Pak. Adapun kalau melihat hilal Syawal itu harus 2 orang saksinya. Jadi beda hukum ya. Menentukan awal bulan Ramadan itu boleh 1 orang. Menentukan akhir Ramadan 1 Syawal Lebaran itu harus 2 orang saksi. Nggak bisa 1 orang. Karena Rasulullah pernah bersabda, fa in syahida syahidan musliman fasumu aftiru. Kalau ada 2 orang yang bersaksi, 2 orang muslim, maka puasalah dan berbukalah. Ya, berbuka. Puasa itu ada dalilnya di zaman Rasulullah. Ibnu Umar, ya, hadis Ibnu Umar, beliau sendirian pernah melihat hilal, beliau sampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah terima persaksian beliau. Tapi untuk Syawal itu harus 2 orang, ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yasumu 30 yauman, dan hendaklah berpuasa 30 hari, malam yadhhar hilal Syawal qabla ikmaliha. Kalau hilal Syawal belum nampak. Ya, belum nampak, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Tapi kalau bulan Syawal hilalnya sudah nampak, ya tergantung ya, bisa 29, berarti bisa juga 30. Wallahu a'lam. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa idza ra'ahu ahlu baladin lazima sa'iral bilad al-muwafaqatu. Dan apabila ya satu penduduk satu negeri itu sudah melihat hilal ya bulan Ramadan, maka hal ini mengharuskan orang-orang muslimin yang ada di negeri lain untuk ikut berpuasa sama-sama. Ya, nah ini pendapat beliau, dan ini termasuk pendapat yang menjadi perdebatan, Pak, baik di zaman dulu oleh para ulama ataupun di zaman sekarang masih para ulama berbeda sudut pandang dan pendapat. Ya, yaitu bagaimana kalau hilal sudah nampak di satu negeri, ya, tapi negeri lain belum melihat, apakah negeri lain itu harus ikut atau tidak? Contoh, ya, saudara-saudara kita di negeri misalnya Saudi Arabia sudah melihat bahwasannya hilal bulan Ramadan, 1 Ramadan jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian, ya, sudah nampak. Di Indonesia belum kelihatan. Ya, apakah kita harus ikut kepada ru'yahnya orang-orang Saudi Arabia, atau tetap kita berpegang dengan ru'yah yang ada di negeri kita? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau sudah terlihat di salah satu negeri kaum mukminin muslimin, wajib bagi negeri-negeri lain untuk ikut. Meskipun beda matla. Matla itu apa? Tempat terbitnya hilal. Ya, para ahli nujum, ulama ilmuwan ahli perbintangan astronomi, mereka sepakat bahwasanya matla, ya, jamaknya matali, bahwasanya tempat terbitnya hilal itu beda-beda, Pak. Ya, beda-beda, tidak sama. Ya, kalau negerinya berdekatan mungkin bisa sama, Indonesia, Malaysia mungkin sama ya. Tapi kalau sudah jauh, Indonesia, Saudi Arabia, India itu sudah beda matla'nya, tempat terbit bulannya. Ya, jadi bisa saja di sana kelihatan, di sini belum kelihatan, Pak. Bisa saja. Nah, ini ulama-ulama atau ahli ilmu, ahli astronomi sepakat ini. Ya, tapi ulama-ulama Islam ini berbeda sudut pandang, apakah perbedaan matla ini dipertimbangkan atau tidak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, ya, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian, nah kalian ini siapa sih? Kalian ini maksudnya adalah kaum muslimin, dan kaum muslimin ini sebenarnya satu, meskipun negara-negara mereka sekarang terpecah-pecah menjadi negara kecil, tapi tetap harusnya satu. Ini untuk kepada seluruh kaum muslimin. Jadi kalau sudah terlihat di satu negeri, ya hendaklah negeri lain ikut, seperti itu. Ini pendapat. Tapi ada pendapat yang mengatakan tidak. Setiap negeri mereka punya ru'yah sendiri. Ditambah lagi di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, yang mana negeri-negeri Islam itu sudah terpecah-pecah. Oke lah kalau seperti dulu satu khilafah bisa. Tapi sekarang mau dipaksa, orang Saudi mau maksa Indonesia, Indonesia mau maksa Yaman, Yaman mau maksa India, nggak bisa lah, nggak bisa, ya. Jadi gimana? Wallahu alam, ya.
ulama-ulama muasirin di zaman ini lebih menguatkan pendapat setiap negara itu ikut ru'yah masing-masing, ikut pemerintah masing-masing. Dan ini pendapat yang lebih menenangkan dan lebih menyatukan kaum muslimin yang ada di negara masing-masing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu. Kita lanjutkan azan, setelah azan mungkin lanjutkan sedikit insyaallah. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi di sini. Jadi pendapat beliau Al-Imam Syaukani yang mengatakan kalau sudah terlihat di satu negeri lain harus ikuti. Allah alam di zaman ini ya, kalau mau diamalkan malah akan menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin di satu negeri. Contohnya di Indonesia, ya, pemerintah kita menetapkan belum puasa, tapi di Saudi Arabia sudah puasa. Ya sudahlah, saya mau ikut di Saudi saja. Kenapa? Karena mereka sudah melihat. Ya kan, kita harus ikut kalau sudah terlihat. Akhirnya menyelisih penduduk di negeri kita. Ini kurang bagus. Ya, ini kurang baik. Wallahu a'lam. Makanya yang terbaik adalah pendapat yang mengatakan kita ikut negara kita saja. Ya, bahkan ulama-ulama di akhir ini, di zaman-zaman ini mereka lebih cenderung ke ini, menyerukan untuk seperti ini saja demi menjaga persatuan kaum muslimin di satu negeri, ya. Jadi jangan ngotot, karena ada sebagian ikhwan kita kadang-kadang berpatokannya dengan Saudi, ya, puasa Arafah dengan Saudi, puasa Ramadan dengan Saudi. Tidak seperti itu, ya. Jadi kita ikut negara kita. Wallahu a'lam. Kemudian sini pembahasan terakhir insyaallah di majelis kali ini, beliau katakan wa 'ala shaim an-niyatu qabla al-fajri. Nah, kata beliau, dan wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat sebelum fajar, ya, sebelum fajar, wajib untuk berniat sebelum fajar. Nah, niat memang wajib tentunya berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat, termasuk puasa adalah amal, maka kita harus berniat. Jelas, ya. Nah, yang perlu kita pahami ikhwan sekalian, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat dalam puasa itu belum menjadi sah kecuali sudah terpenuhi 4 hal. Niat puasa itu tidak dianggap sah kecuali terpenuhi 4 hal. Apa saja? Yang pertama, al-jazmu. Al-jazmu. Apa al-jazmu? Kemantapan hati. Ya, pasti. Kalau masih ragu-ragu, maka belum niat, maka enggak sah niatnya. Contoh besok hari Senin misalnya, meskipun besok Ahad ya, misalnya hari Senin, ya, kita mau puasa tapi ragu-ragu, puasa enggak. Ini belum mantap ini niatnya, ya. Maka sah enggak puasa? Tidak. Mantapkan hati antum, ditekankan jazm, itu namanya jazm. Ya. Nah, harus ada kemantapan hati baru niatnya sah. Kalau masih ragu-ragu, enggak sah. Nah, yang kedua, at-ta'yinu. Ta'yin. Apa itu ta'yin? Ta'yin itu adalah penentuan. Jadi ditentukan mau puasa apa. Kalau masih global, besok saya mau puasa apa? Gak sah puasanya. Ya, jadi dalam hati itu harus diniatkan puasanya puasa apa? Oh, puasa wajib. Puasa wajib apa? Ramadan. Wajib apa? Oh, qadha. Ya, atau sunnah, puasa sunnah apa? Ya, sunnah Senin, sunnah Kamis, sunnah Daud, sunnah Arafah, ya, sunnah Asyura, atau sunnah apa? Dijelaskan. Ada ta'yin di situ. Enggak boleh secara mujmal. Yang ketiga, at-tabyid. Apa itu tabyid? Itu harus dilakukan di malam hari sebelum waktu subuh. Ya. Jadi niat puasa itu sudah boleh dimulai ketika kita berbuka. Sudah berbuka langsung niat untuk besoknya saya mau puasa lagi. Sudah boleh. Ya, akhirnya sebelum subuh. Usah berarti boleh ketika kita sahur niat, masih boleh. Tapi ketika azan antum belum niat, tidak sah salat antum. Ya, intinya sebelum azan subuh harus ada niat di situ. Nah, ini yang maksud dari perkataan Imam Syaukani tadi apa? Wajib bagi seorang yang ingin puasa untuk berniat sebelum fajar, sebelum subuh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Man lam yujmi isyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Jadi harus malam, Pak, ya. Ingat, malam itu enggak harus setelah sholat tarawih, enggak.
ketika di waktu sahur pun masih boleh. Intinya sebelum azan subuh. Ya, nah. Kemudian yang terakhir, keempat yang harus terpenuhi dalam niat puasa adalah at-tajdid. Apa tajdid? Memperbarui niat setiap malam. Nggak cukup di awal Ramadan, borongan niatnya ya. Di awal Ramadan, di satu Ramadan berpuasa, atau di hari terakhir Syawal di malam hari Ramadan berniat ya. Berniat bahwasanya saya mau puasa sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Sah nggak? Enggak. Tiap malam, harus tiap malam. Jadi malam ini untuk besok, besoknya untuk lusa dan seterusnya. Jadi setiap malam harus ada nih niat. Nggak boleh niat cuma satu kali di awal Ramadan untuk satu bulan penuh, nggak sah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan, bagaimana cara yang benar menghargai keturunan Nabi? Cara yang benar adalah dan kita mencintai mereka. Ya, mencintai mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Ya, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya untuk mencintai mereka. Rasulullah mewasiatkan kita untuk mencintai ahlul bait beliau. Ya, mencintai ahlul bait keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita hormati, kita muliakan ya. Naam. Dan apakah benar habib-habib yang ada di negeri ini dalam manhaj yang lurus? Ya enggak semua. Ya, bermacam-macam, sama seperti pada umumnya kaum muslimin, Pak. Ya, jadi keturunan Rasulullah juga ada yang di atas manhaj salaf sunnah, ada juga yang tidak. Ya, ada juga yang tidak. Kalau di negeri kita setahu saya kebanyakan tidak, tapi ada sebagian habaib yang alhamdulillah di atas manhaj salaf ada. Di Indonesia ada, di Arab sana ada. Ya, di Arab sana ada namanya Syekh Habib Abdul Qadir As-Saqqaf, As-Segaf. Ya, Abdul Qadir kalau nggak salah. Itu beliau manhajnya salafi, Masya Allah, As-Segaf. Ya, As-Segaf, salafi tapi di Arab ya. Nah, dia punya web. Nama webnya apa? Lupa. Nah. Pokoknya itu Masya Allah bagus sekali. Ya, beliau seorang ulama yang salafi. Ya, sering menukilkan perkataan-perkataan ulama-ulama kita ya, termasuk pendapat Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, padahal habib loh. As-Segaf. Ya, As-Segaf. Kita tahu As-Segaf itu adalah salah satu ya ahlul bait. Nah, meskipun ada khilaf di antara ahli nasab ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau memang mereka benar habaib dan nasab mereka sampai kepada Rasulullah, kita akui. Ya, kita cintai mereka karena mereka keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ya, kalau mereka keliru tetap kita katakan keliru. Keturunan Nabi bukan berarti mereka maksum. Ya, bukan berarti mereka maksum. Kalau mereka salah, kita katakan salah dan kita tidak ikuti. Enggak kita ikuti, Pak. Ya, ada di antara habaib yang itu akidahnya Syiah, ada yang akidahnya misalnya Sufiyah dan seterusnya. Kita enggak ikuti mereka. Ya, kita enggak ikuti mereka, tapi kita cintai mereka karena mereka ahlul baitnya, karena mereka muslim. Ya, kesalahan mereka enggak kita ikuti. Sama seperti ulama-ulama juga seperti itu kan? Ya, kita cintai para ulama kita. Ya, karena mereka ulama, karena mereka muslim, cintai, kita muliakan mereka. Tapi tak kala ada ulama kita yang tersalah, kita ikuti enggak? Enggak. Seperti itu juga keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Kemudian pertanyaan berikutnya itu ada satu lagi ya. Terakhir, apa itu manhaj? Ya, manhaj itu adalah metodologi, cara dalam beragama. Itu manhaj. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahkah puasa kita apabila kita belum mandi junub? Sah. Ya, sah. Misalnya malam hari berhubungan dengan istri, kemudian sahur belum sempat mandi, azan. Gimana puasa kita? Sah. Ya, cuma ketika azan itu langsung mandi karena kita mau sholat subuh, jangan ditunda. Nanti sholat subuhnya, sholat subuh berjamaahnya ketinggalan, ya. Tapi puasanya sah. Nah, Rasulullah pun pernah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan, Bu Firuz. Nah, pertanyaan bagus. Adapun puasa sunnah maka ada keringanan. Ya.
Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah masuk rumah bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai', apakah di rumah kita ini ada sesuatu? Kata Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, idzan ana shaim, kalau begitu saya berpuasa saja hari ini. Padahal beliau belum niat pada malam hari. Di pagi hari baru beliau niat. Nah, untuk puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari, setelah matahari terbit, tapi sebelum masuk zuhur. Kalau sudah zuhur nggak boleh lagi. Ya, dengan syarat kita belum makan. Ya, dari waktu subuh sampai waktu kita niat itu belum makan minum. Kalau sudah subuh sudah makan, sudah minum, ya di jam 8 puasa sajalah. Ya enggak salah, Pak. Sudah makan, ya. Seperti itu. Jadi boleh niat salat niat puasa sunnah di siang hari. Ya, intinya tapi sebelum waktu zuhur. Wallahu a'lam. As Ustaz. Apa as itu? Pantat ya, as. Bahasa Inggris kan? Assalamualaikum Pak, jangan tulis di singkat-singkat ya, artinya berbeda nanti ya. Apa hukum tidur setengah hari saat berpuasa? Ya Allah, setengah hari tidur. Berapa jam? 12 jam? 6 jam mungkin ya. Nah, ya boleh, cuma sayang waktu berkah ya. Puasa itu kan waktu yang berkah. Kita hendaknya memperbanyak amal, bisa baca Quran ya, bisa beramal-amal lainnya ya. Dihabiskan dengan tidurlah, sayang sekali Pak. Adapun hadis yang berbunyi naumus shaim ibadatun, ya, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ini hadis yang dhaif, ya, bikinan orang-orang pemalas. Orang malas senang sama hadis itu ya. Wah, tidur orang berpuasa ibadah, tidur aja terus. Ya enggak seperti itu, enggak, ya. Rasulullah itu bahkan di bulan Ramadan, ada sebagian di bulan Ramadan beliau jihad, Pak. Perang di bulan Ramadan. Ya, perang melawan musuh. Antum perang melawan ngantuk saja nggak bisa. Ya, subhanallah. Rasul itu perangnya bukan main perang di bulan Ramadan, ya. Bahkan ya sebagian sahabat ada yang berpuasa, yang tidak tahan puasa batal. Rasulullah yang kuat dan sebagian sahabat kadang-kadang tetap berpuasa. Ya, jadi puasa bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, tapi untuk kita produktif, banyak ibadah, banyak berkegiatan dan seterusnya. Allahu a'lam. Kalau bisa khatamkan Quran, bisa 2 kali, 3 kali bagus, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja kiat-kiat untuk menyambut bulan suci Ramadan, ya? Banyak ya. Kiat-kiat kita tentunya dengan melatih, Pak ya, diri kita untuk puasa. Bisa puasa sunnah dulu, kita siapkan diri kita. Jadi kalau langsung puasa bulan Ramadan, nanti yang enggak terbiasa sakit misalnya, mahnya kambuh dan seterusnya, dibiasakan dari sekarang. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud misalnya ya. Nah, kemudian juga persiapkan juga ya materi disiapkan. Jangan sampai malah di bulan Ramadan adalah bulan mencari nafkah. Dan ini banyak di negeri kita ya. Oh, bulan puasa kan, bulan Ramadan kan bulan berkah. Betul. Akhirnya gara-gara berkah nyari rezeki, supaya rezekinya berkah. Tidak berkah kalau antum nyari rezekinya seperti itu, Pak. Ya. Sholat tarawihnya enggak ikut karena sibuk berjualan, ya. Sholat jemaahnya pun tertinggal karena sibuk berjualan, ya. Dan puasanya pun sudah enggak karu-karuan lagi karena sibuk masak dan seterusnya. Tidak seperti itu, ya. Ulama zaman dulu malah mereka meninggalkan pekerjaan. 11 bulan inilah kita bekerja, ya, cari pendapatan, dikumpulkan. Nanti di sebulan Ramadan kita libur dulu. Nah, kita pakai tabungan kita untuk maksimal ibadah. Seperti itu harusnya. Ya, harusnya seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah ada lafaz niat khusus? Tidak ada lafaz khususnya. Dan tidak boleh melafazkan niat. Niat itu di dalam hati, bukan dilafazkan, Pak ya. Tidak ada dalil tentang melafazkan niat. Baik niat salat, niat puasa, niat zakat, niat wudu ataupun niat yang lain. Cukup dalam hati saja, ya. Niat salat usolli, tidak ada niat salat lafaz seperti itu, tapi dalam hati. Ya, gimana lafaznya? Enggak ada lafaz khusus. Intinya kita niat salat wajibnya zuhur 4 rakaat karena Allah, cukup. Ya, puasa kita niat puasa bulan Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan karena Allah, cukup. Cuma dalam hati saja, enggak usah dilafazkan. Enggak usah nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak perlu seperti itu, ya.
Nah, kami yang nggak melafazkan niat bukan nggak hafal, hafal. Bahkan kalau lebih panjang lagi antum bikin, kami bisa hafal juga. Tapi memang nggak sengaja nggak dilafazkan. Kenapa? Karena tidak ada petunjuknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada petunjuknya. Nah, jadi tidak ada lafaz khususnya. Yang penting kita niatkan mau niat puasa apa, ya disebutkan sunnah atau wajib, ya wajibnya apa, sunnahnya apa. Kemudian tentunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.